Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Engkau menyatakan dirimu siapakah Engkau lewat Putramu Yesus. Dan Engkau sungguh-sungguh hadir kembali mendampingi, berbicara, membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, kita Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sebagai suatu kenyataan di mana kita semua orang Katolik terutama mendapatkan karunia yang begitu luar biasa. Kita tahu bagaimana menjelaskan, kita tidak tahu persis bagaimana menjelaskan tentang Tritunggal yang penuh misteri itu. Tapi kita sedikit mendekatinya sebagai seorang beriman. Kita perhatikan bahwa Allah adalah pencipta, menciptakan semesta alam, seluruh dunia, alam ciptaan. Ya, apapun, siapapun, bagaimanapun diciptakan oleh Allah. Allah adalah yang maha kuasa, maha tinggi, maha mulia. Tapi bagaimana Tuhan menciptakan itu? Bagaimana kita tahu Tuhan menciptakan alam semesta ini? Bahwa hidup kita tergantung dari Allah. Bagaimana kita mengertinya? Maka untuk mengertinya Allah memberikan kepadanya dirinya sendiri, yaitu putranya, yang adalah Sang Sabda, yang berbicara, ya, yang menyatakan sesuatu. Siapakah Allah itu? Nah, itulah Yesus, Sang Sabda, menjadi manusia, ya, supaya menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya itu. Siapa dirinya, siapa Bapaknya, dan siapa Roh Kudus. Ya. Jadi Sang Sabda, Allah berbicara itu menyatakan, mengungkapkan, merevelasikan, menyatakan diri siapa Allah itu. Ya. Nah, itulah Sang Sabda. Nah, hubungan antara Bapa dan Sang Sabda itu Roh Kudus, Roh cinta, Roh kasih. Ya. Roh kasih inilah yang kemudian menyatakan dalam kesatuan, berasal dari Bapa dan Putra. Ya. Ketika Yesus menyelamatkan manusia, maka Roh Kudus inilah dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra tinggal dalam diri kita. Sekali lagi, tinggal dalam diri kita untuk membimbing, menuntun, dan membuka rencana Allah bagi manusia, bagi kita semua. Untuk membawa kita kepada kebersatuan dengan Allah setelah Tuhan menciptakan kita, untuk membawa kembali kita kepada kedekatan dengan Allah. Jadi apa yang sebetulnya penting dan perlu? Dan itu sudah diberikan kepada kita ketika kita dibaptis. Sekali lagi, ketika kita semua dibaptis, kita memiliki dan mendapatkan Allah Tritunggal Maha Kudus hadir dalam diri kita. Inilah saudaraku terkasih. Lalu apa yang sebetulnya ingin mau disampaikan Tuhan kepada kita dengan Tritunggal Maha Kudus ini adalah bahwa, sekali lagi, bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu hadir dalam diri kita. Bukan Tuhan yang jauh tinggi di atas segala sesuatu. Tapi Tuhan hadir dalam diri kita. Maka coba kita perhatikan, kita lihat hati kita. Allah yang mau memanggil kita untuk dekat dengan kita. Allah yang ingin membuat kita semakin menyatu dengan Dia. Dekat, akrab, mesra, intim. Kata yang paling tepat untuk membuktikan itu, untuk menyatakan itu adalah kasih. Kasih. Allah adalah kasih. Kasih Allah kepada kita manusia. Allah mencintaiku, mencintai Anda, mencintai kita semua. Begitu akrab, begitu dekat. Maka untuk menjelaskan segala sesuatu dengan baik, Yesus menyatakan Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Allah adalah cinta. Allah adalah segala-galanya bagi kita supaya kita mendapatkan rahmat kedekatan dengan Tuhan itu. Kita bisa lihat bagaimana bentuk kasih yang paling dapat melukiskan itu antara suami dan istri. Lahirlah kedekatan, keakraban. Bagaimana bapak dekat dengan istri, istri dekat dengan suami, lalu lahirlah kita semua di sini. Jadi apa yang sebetulnya perlu kita jalankan? Hidup dalam kasih.
Dan Tritunggal Maha Kudus bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang konkret, yang jelas, yang kasih, yang dekat, yang saling mencintai, yang saling memaafkan, mengampuni, memberikan diri. Bapa memberikan diri kepada istri, istri memberikan diri kepada suami, kepada anak, orang tua kepada anak, anak kepada. Dan ketika kasih itu ada dalam diri kita, maka ada cinta, ada kasih yang cinta, yang dekat, yang memberikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Semoga kasih Allah nyata dalam diri kita, dalam relasi Anda suami dan istri, kedekatan, mendengarkan, mencintai satu sama lain. Tuhan memberkati Anda semua, supaya kita hidup dalam kasih, dimanapun, kapanpun, untuk apapun. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.